Priscillian di tahun 380. Namanya Priscillian. Hah? Kok namanya Bunda Priscilia? Oh iya. Itu nama Priscillian siapa? ini. Dia orang dia bidak Spanyol. Priscillian namanya. Iya. Oh. Kok sama namanya sama Bunda? Bukan Bunda Priscilia. Itu Priscillian. Iya, Priscillian. Gini, orang pertama yang mengutipnya adalah seorang bidah Spanyol yang bernama Priscillian yang meninggal pada tahun 385 Masehi. Sesudah ayat itu menyelinap masuk ke dalam teks-teks Latin dan Perjanjian Baru. Nah, artinya begini, ada ayat yang sebenarnya bukan firman Tuhan, tapi masuk ke dalam kitab mereka diimani sebagai firman Tuhan. Nah, kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur dan dihafalkan? Untuk menghindari hal ini. Kenapa Rasulullah larang? Yang bercampur aduk gitu ya. Betul. Kenapa Rasulullah larang para sahabat menuliskan kecuali Al-Quran pada waktu 23 tahun itu, supaya tidak bercampur antara hadis dengan Al-Quran. Beginilah penjagaan Al-Quran. Makanya di Al-Quran dikatakan, Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Maka tunjukkan kepada kita umat Islam satu saja orang yang menyatakan dirinya seorang ilmuwan, menyatakan dirinya seorang ulama, menyatakan dirinya seorang scholar yang paling hebat. Tunjukkan bukti bahwa ada Al-Quran itu yang ditambah, dikurangkan. Tunjukkan kepada kita. Maka saya berhenti jadi Islam. Iya sih. Nah, tidak ada Bunda, 1400 tahun. Bunda tahu bagaimana para orientalis. Orientalis adalah orang yang sengaja belajar Islam, belajar bahasa Arab untuk mencari kekurangan Islam. Tidak ada narasi dari mereka yang bisa membuktikan bahwa ada Al-Quran yang ditambah dan dikurangkan. Melainkan fitnah kepada Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud itu adalah seorang sahabat Bunda. Ya kayak gini aja lah. Al-Quran menceritakan tentang bagaimana ada air yang tidak menyatu di lautan. Air itu terbukti. Kan? Terbukti kan? Berarti kan keaslian Al-Quran itu tidak apa tadi kamu bilang tidak terdistorsi, tidak berubah, tidak terganggu oleh manusia. Tidak ada manusia yang tidak. Sayyidina Utsman tidak bisa merubahnya. Sayyidina Umar tidak bisa merubahnya. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ada sahabat Rasulullah yang menggonta-ganti ini hadis, ini bukan, ini ayat kok bercampur. Tidak ada seperti itu. Karena kita akademis. Jadi satu ayat itu mutawatir. Mutawatir artinya dihafal banyak orang. Jadi gini, saya dapat, ini kita sama-sama, Bunda sama saya sama-sama belajar nyanyi. Ini analoginya nih. Guru kita taruhlah Agnes. Agnes mengajarkan kita lagunya gini. Sama-sama lah kita duduk. Agnes Monica, saya penggemar Agnes Monica sebenarnya Bunda. Jadi ketika saya banyak teman-teman Kristen saya banyak berdebat ini hanya untuk menjawab para oknum aja. Jadi kita duduklah depan Agnes. Kata Agnes begini. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Nah kita berdua ulangi kan Bunda. Kita sama-sama hafalkan. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Saya udah hafal, Bunda juga udah hafal. Nah ada teman kita 5 lagi. Artinya ada 7 orang yang hafal. Dan kita tidak mungkin berbohong. Karena tidak ada keuntungan bagi kita berbohong. Itu disebut mutawatir. Itu disebut mutawatir. Itu mutawatir artinya. Nah. Ya, mutawatir artinya adalah dihafal banyak orang dan mustahil orang banyak itu bersepakat untuk berbohong. Mutawatir itu artinya dihafal banyak orang. Berbentuk hadis, artinya setiap dihafal ulama banyak orang. Diucapkan setiap ulama gitu. Sahabat pada waktu itu tahu tentang hadis itu. Tahu semua. Itu namanya mutawatir. Dan itu sahih. Nah, jadi maka Al-Quran itu mutawatir. Nah, kemudian ketika tiba-tiba Bunda mengajarkan lagi balonku ada 5 ke Amerika, ke Jerman misalkannya. Saya di Indonesia mengajarkan kepada murid saya. Bertemu murid Bunda dengan murid saya. Saya dapat dari Bunda Korla. Apa lagunya? Ayamku ada 3 rupa-rupa warnanya. Kata murid saya, salah kau tuh. Aku dapat dari guru saya namanya Uniripa. Apa bunyinya? Balonku ada 5. Maka dicari itu sanatnya. Rantai penyambungannya itu dicari tuh. Oh ternyata Unirifa dapat dari Bunda Korla. Bunda Korla dari mana? Dari Agnes Monica. Maka dilihat siapa Bunda Korla. Oh ternyata Bunda Korla ini sering lupa dia. Makanya kok jadi ayam gitu loh. Dibatalkanlah yang dari Bunda itu. Nah itu namanya konsep ilmu hadis itu. Begitu kita ketatnya. Imam Bukhari itu tidak akan mengambil hadis dari orang yang terdeteksi berbohong. Kenapa? Bisa jadi dia salah hadisnya. Dia tidak akan mengambil hadis dari orang yang lupa. Nah itu kenapa begitu. Jangan suruh Bunda turun ya. Aku yang punya hak. Bunda turun, ngapain turun? Orang Bunda nggak ngantuk kok, ngapain suruh turun? Aku pengen lagi ngobrol. Emang nggak boleh Bunda ngomong tentang beragama? Kita bahas Al-Quran. Diam.
Diam kalian. Kita lagi bahas Al-Quran. Nah, artinya begini, umat Islam wahai buta kali dalam agama. Banyak harus tahu. Dan itu apalagi sayang. Nah, jadi untuk semua fansnya Bunda Korla yang saya cintai karena Allah, yang Muslim, hidup itu bukan hanya hiburan. Bunda Korla diciptakan oleh Allah membuat kita tersenyum, membuat kita bahagia. Tapi kita sekarang ini cerita Bunda ya, cerita Bunda. Dulu Bunda orang yang ini kita cerita tentang begini, nikmatnya ibadah ya. Nikmatnya ibadah. Ya. Dulu Bunda kayak ada titik di mana titiknya Bunda itu pada lemah. 2008 apa 2008 di bulan Ramadan. Gara-gara Bunda sering dengerin ceramahnya Zainul MZ. Akhirnya Bunda kayak ngejar, belum pernah Bunda alamin yang kayak sampai ketakutan nggak sholat, kayaknya rindu banget pengen sholat itu loh. Sampai Bunda mengupas lagi Al-Quran, sampai Bunda temukan ayat yang berbunyi, jika air laut ku jadikan tinta, mungkin kamu tahu itu. Iya, tahu tuh. Jadikan tinta, Allah jadikan pena, niscaya air Allah tidak akan cukup di bumi, ditulis di bumi dari langit. Itu Bunda ingat sekali tuh. Nah, di situ Bunda mendapatkan nikmatnya beribadah, karena Bunda benar-benar dapat itu hal yang kayak subhanallah ya. Jadi kayak bener-bener ya Allah, belum pernah seperti, sampai Bunda ketakutan ketinggalan sholat asar, sampai Bunda mengejar asar biar nggak sholat asar dulu baru pergi jalan itu. Nah itu, tapi pernah hilang lagi gitu loh, karena nggak dilanjutin. Ini kemarin Bunda tiba-tiba kok ada pembahasan, pengen dengerin gitu loh. Itu kan itu namanya manisnya iman, Bunda. Manisnya iman itu insya Allah akan kita rasakan. Saya juga pernah mengalami itu. Iya benar manisnya. Jadi kita up and down, turun naik. Saya sering, bahkan saya pernah mengalami. Kembali lagi nih Mama. Jadi kayak ini kayaknya beberapa hari ini, beberapa minggu terakhir ini, kayaknya Bunda lebih sering nongkrong biasa Bunda suka nongkrong di lab anak-anak gitu, naik ke sana. Bunda kan memang orangnya suka naik di mana-mana gitu. Makanya kan Bunda kok bisa nyampe ke sini, kok Bunda bisa nyampe nongkrong di sini. Ya namanya udah kehendak Allah harus ke sini nongkrongnya. Pengen ngedengerin, pengen curhatan, pengen orang nengok berdiskusi, Bunda pengen dengerin di bawah dulu. Kan itu kita nggak bisa bilang ngapain ini, namanya kita terikut, tergoda. Iya. Tapi gini Bunda, memang saya akui ya, kalau ada public figure yang masuk ke ranah pembahasan agama, memang tidak semua orang suka, karena stigma orang atau image orang kan penghibur. Hati-hati juga sih memang. Iya. Yang penting begini Bunda, saya cuma sedikit aja, karena ini ranah diskusi ini tuh ibarat ranah yang maksudnya kita lagi berdiri di tepi jurang Bunda, bisa tergelincir. Saya pun pernah tergelincir, maksudnya saya pernah terpancing dengan mereka yang keras sekali terhadap saya. Jadi Islam itu begitu Bun, ketika kita salah sekali kita akan goreng habis-habisan. Tapi ketika mereka melakukan berkali-kali penistaan, kita seolah-olah kita mayoritas nih kita harus sabar loh, karena kita mayoritas. Nanti karena kita dibilang teroris, kita dibilang jahat, padahal kita mencoba untuk diskusi akademis. Kalau saya memang gini Bun, dulu saya pernah pertama-tama saya diskusi debat lintas agama ini di TikTok ini, saya memang naikkan teman-teman Kristen, judulnya itu kalian bertanya saja, biar saya yang menjawab gitu loh. Tapi pertanyaan kalian tentang Islam. Tapi lama-lama menyerempet Bunda. Mereka nanyanya gini, kok nabimu nikah sama anak kecil? Wah, mulailah saya, kok ini bukan butuh jawaban. Gitu. Nah, maksudnya gini loh, maksudnya Bunda kan selama ini kan nggak mau yang berbau-bau agama gitu. Apalagi misalnya maksudnya saling menghujat. Makanya Bunda setiap kali dengar itu Bunda selalu komen, jangan saling menghina ya. Wah, ada Bunda Korla tuh gitu. Bunda nggak mau naik karena Bunda memang apa yang mesti Bunda bahas gitu. Karena kan Bunda kan orangnya bisa dibilang ilmu agamanya nggak cukup gitu loh. Sama saya juga gitu. Saya masih belajar Bunda. Lebih baik daripada Bunda, kamu segunung, Bunda segedung gitu. Itu jadi Bunda, artinya pertama saya awalnya itu saya kesel aja gitu, kok pertanyaan mereka begitu ya, dan mereka tuh langsung framing, nabi kamu nikah mana kecil gitu. Bunda Korla lagi di Jeddah. Jadi saya dibilang begini, nabi kamu kok nikah sama anak kecil? Lalu saya jadi begini juga kan, apa betul Nabi Muhammad menikah dengan anak kecil? Ya sama kayak Bunda. Carilah hadis. Cari hadis. Nah, ternyata begini Bun, zaman dahulu itu antropologi namanya, ilmu kebudayaan pada waktu itu bukan hanya di dalam itu tetangga saya. Allah bikin suara kuntilanak. Oh ya Bunda malam-malam.
Udah lagi malu. Sama kita ya. Kita ini kayak gini-gini penakut kita berdua ya. Katanya Islam ya kan, tapi penakut kita. Aku pun gitunya. Naluri manusia. Itu suaranya di mana? Di sini. Itu suara kucing apa suara orang gitu? Anak orang itu kan di sini pagi Bun, anak-anak berseliweran di sini, ada aja Bun. Jadi kan Bun, saya carilah kan, ternyata hadis itu pun masih didiskusikan oleh para ulama. Ada yang mengatakan pada waktu itu Sayyidah Aisyah dia kan masih kecil ketika dia ceritakan saya dibawa oleh Rasulullah itu sedang membawa boneka, begitu kan? Nah jadi ada yang mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah tidak tepat gitu. Tapi saya tidak sepakat dengan itu. Saya anggap karena Sayyidah Aisyah kan cerdas. Saya bilang ya bisa jadi karena dalam prosesi pernikahan orang Arab dan orang Yahudi pertunangan dari usia belia itu hal yang wajar. Bunda tahu enggak kalau di Padang itu istilahnya tukar kain panjang. Tapi Bunda sempat baca itu dulu kalau nggak salah. Aisyah menikah pada usia dinikahi pada usia 18 tahun atau 17 tahun karena dia ada ulama berpendapat begitu ada. Itu yang karena diperhitungkan dari kematian kakaknya Asma ya. Ya, itu ada 2 metode jawabannya dan semuanya masuk akal kok. Jadi Bunda, kalau di Sumatera Barat, saya kan orang Padang nih. Ada istilah zaman saya dulu bertukar kain panjang. Bertukar kain panjang itu dilakukan pada anak-anak masih balita itu. Maksudnya pertunangan. Jadi kalau Sayyidah Aisyah dibawa pada umur kecil, apa salahnya? Toh digauli bukan pada waktu itu kok. Nah begitu. Lalu dan Bunda harus tahu tradisi orang Yahudi itu bahkan umur anak 3 tahun boleh dinikahi Bun. Ada datanya saya. Saya bisa bertanggung jawab dengan perkataan saya. Itu dipercayai oleh Rabi dan Rashi. Karena menurut Rabi dan Rashi ini, Ribka itu dinikahi Ishak umur 3 tahun. Menurut Rabi itu loh ya. Saya bisa tunjukkan datanya kalau Bunda mau nih. Tapi nanti lah itu kalau Bunda kan saya cepat-cepat aja. Nanti kalau Bunda mau lebih ininya saya kasih data. Terus jadi Ribka menurut para Rabi dan Rashi yang membolehkan menikah umur 3 tahun. Menurut mereka berdasarkan ayat di dalam Alkitab, Ribka itu ini gini. Sarah meninggal umur 100. Kemudian Ishak lahir. Sarah meninggal. Umurnya si Ishak ini 40 tahun. Si Sarah itu umur 40 tahun, si Ribka baru lahir. Baru menunggu 3 tahun kemudian untuk dinikahi. Artinya ketika Ishak umur 40, Ribka umur 3 tahun, maka Ishak 43, si Ribkanya 3 tahun. Tapi kan di Arab Saudi anak umur 8 tahun aja udah gede-gede kali badannya. Nah itu juga logika. Jawaban logika. Bunda harus tahu di dalam kitab teman-teman kita Kristen dan di dalam Al-Quran bahwa manusia pertama itu awalnya besar-besar, tapi kemudian menciut kemudian. Itu Al-Quran hadis bilang juga kitab mereka juga. Udah kalau orang-orang kayak orang-orang Turki di sini itu udah pada gadis besar badannya. Teman saya umur 12 tahun waktu saya masih SD Bunda udah menikah. Ya kalau sebenarnya sih karena kan itu undang-undang pada zaman Nabi itu tidak ada undang-undang yang begitu gitu. Jadi ya kita memaklumin aja karena kan udah berbeda zaman. Kalau sekarang kan lebih hukum kemanusiaan itu kan lebih ditegaskan gitu loh. Iya betul. Betul Bunda benar sekali. Jadi nggak perlu dibahas yang penting usia dia udah mencukupin di usia 9 tahun menstruasinya udah boleh kan kita tuh balik kecuali orok yang diewong. Iya nggak ada orok diewong. Nah satu lagi Bun yang perlu kita pahami juga Bunda, kalau seandainya orang-orang secara psikologis menuduh bahwa Sayyidah Aisyah ini adalah korban pedofilia, maka secara fisikis beliau itu harusnya ada masalah. Tapi kalau dia dituduh korban, tapi dia sendiri tidak menunjukkan gejala sebagai korban, ini kan fitnah. Sayyidah Aisyah sendiri adalah orang yang sangat bahagia hidup dengan Rasulullah. Coba pernah ada kisah cerita. Dia kan gadis. Iya. Ketika dia berkata bahwa ketika dia cemburu kepada Nabi Muhammad pun dia ketika Muhammad menceritakan bagaimana Khadijah kan dia bilang cemburu kamu nggak bahagia dengan aku yang masih gadis kata dia. Iya. Itu artinya apa artinya secara psikis bahagia dan dia tidak jadi korban. Lah kenapa teman-teman kita yang tidak percaya Islam ini menuduh bahwa Sayyidah Aisyah itu korban karena kebencian itu Bun. Mohon maaf ini saya bilang oknum ya, tidak semua loh ya Bun. Saya banyak teman-teman Kristen. Artinya mereka
Bunda itu mohon maaf, saya tuh dengan room tadi Bunda masuk itu dulu saya pernah berdebat dengan orang-orang itu. Room tadi Bunda lupa Bunda itu posisinya. Itu pelawan debat saya itu Bunda, dan bahkan mereka tidak naikkan saya lagi itu. Bahkan mereka kalau saya undang untuk debat secara akademis tidak ada yang berani itu Bun. Saya yakin, maksud saya itu gini, kita bicaralah duduk baik-baik, kita bawa data. Akademis itu kan dalam ranah kuliah kan kita pakai data, diskusi itu kan hal yang wajar Bun. Maksudnya perdebatan pun itu hal yang wajar kalau dilakukan cara baik-baik. Tapi kalau hanya untuk menghujat dan menista dan merendahkan orang kan itu kan tidak bagus. Maksudnya, ayo lu kamu punya data apa? Biar saya yang kasih. Saya kasih datanya ini. Nah, begitu. Kalau saya begitu, Bun, saya akan tunjukkan data di dalam Al-Qur'an tuh seperti ini. Data dalam kitab kamu apa? Karena saya pelajari Bible, Bun. Saya pelajari kitab orang Yahudi, saya pelajari kitabnya orang Kristen. Saya pelajari semua. Jadi kalau mereka macam-macam ya enggak bisa saya balikkan lagi. Loh, tadi kamu ada di bawah situ rupanya. Di bawah Bun, saya minta naik, saya naikkan, enggak dinaik-naikkan. Saya mau jawab itu Wahyu itu. Kesel. Ya karena Bunda juga udah Bunda pikir Bunda udah capek, udah kayaknya asik pembahasannya asik di situ mulu. Jadi Bunda itu hanya akan diserang, Bun. Bunda mohon maaf izin anak Bunda. Mereka kan punya YouTube juga itu Bunda. Nanti ketika Bunda tidak bisa jawab, nanti bisa jadi kayak thumbnailnya nanti dijawab. Bunda pula tidak bisa menjawab. Bunda gitu-gitu. Jadi mohon maaf Bunda, saya tidak mau Bunda itu nanti di YouTube dikatakan Bunda Kurla membahas agama. Karena setiap orang-orang seperti itu mereka tuh juga punya YouTube. Saya kan punya YouTube juga. Mereka juga punya YouTube. Nanti mereka posting di YouTube. Gitu. Ica itu kan siapa Mikana contohnya dia punya YouTube itu. Para apolog yang sering bahas-bahas yang pakai jilbab Bun. Tapi dia Kristen. Oh itu ya, tahu yang ya, Bunda juga pernah tapi Bunda mau bertanya apa, Bunda nggak mau nanya karena bakalan lain pasti beda jawabannya gitu loh. Karena Bunda iya. Dia berjilbab loh. Dia yang membahasnya tuh Bunda pernah bilang katanya pokoknya Tuhan itu ke dunia menebus dosa kematian itulah gitu dia bilang gitu. Iya. Dan itu sebenarnya masih tidak masalah. Tapi kalau sudah bahas-bahas Al-Qur'an saya pasti minta naik. Karena bagi saya pantang bagi saya kalian pelintir Al-Qur'an saya. Nah, tadi itu kan dia jahatnya sama Bunda gini. Dia buka hadis, terus dia buka lagi Al-Bayyinah, terus pindah lagi ke hadis. Jadi Bunda menjawab juga. Pertama ditengokkan sama Bunda hadis tadi kan? Hadis. Bunda masih bahas hadis. Aisyah menceritakan tentang surat Al-Baqarah. Iya. Terus tiba-tiba ke surat Al-Bayyinah. Bunda bilang ini surat kan ini kayaknya Al-Qur'an bukan hadis lagi gitu loh. Makanya kok jaraknya jauh, udah berbeda topik. Makanya maksudnya itu saya kasih namanya begini, beda antara orang yang tersesat dengan orang yang sengaja menyesatkan, itu beda sekali. Bahkan dalam Al-Qur'an ya kata Allah Bismillahirrahmanirrahim innallazina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Sama saja bagi mereka diberi petunjuk atau tidak, mereka tidak akan beriman. Artinya sebenarnya kita ini hanya menyampaikan saja. Mereka beriman atau tidak itu urusan Allah, karena hidayah kan dari Allah. Hanya saja terkadang kita sudah sampaikan, mereka pula yang membantah kita. Padahal kadang kita yang Islam gitu kan. Nah kalau saya membantah mereka dengan dalil kitab mereka, misalnya mereka bilang begini, Yesus itu datang menebus dosa. Nah saya tanya sama mereka, di kitab kalian tertulisnya begini, tidak mungkin dosa anak ditanggung bapak, tidak mungkin dosa bapak ditanggung anak. Kok tiba-tiba dosa kalian ditanggung Yesus? Saya bilang begitu. Siapa yang ngajarin? Nah kan gitu. Itu pertanyaan, itu masuk ranah diskusi, itu bukan penistaan. Nanti mereka jawab. Nah gitu. Kemudian nanti mereka tanya lagi ke saya misalnya. Itu namanya diskusi. Udah 4 tahun saya diskusi gitu Bun. Dan saya kemarin pernah mau berhenti Bunda. Jadi saya sempat mau berhenti. Tiba-tiba saya lihat makin jadi Bun. Saya buka Komal kan namanya ini. Bunda tahu kan di Komal. Kok pembahasannya Al-Quran kayak tadi itu. Itu room Kristen kok bahas Al-Quran. Giliran saya bahas Alkitab kok mereka marah. Padahal saya bertanya. Mungkin itu juga kali ya. Mungkin kenapa? Mungkin karena ada Alkitab yang mengatakan dosa mereka ditanggung oleh Kristus tuh. Makanya gereja-gereja Jerman ini pada sepi kalau hari Minggu ya. Gak banyak gitu penghuninya. Karena dosanya udah ditanggung gitu. Jadi Bunda mikirnya tadi kan Bunda sempat keluar Bunda. Karena omongan kita ini kemarin kan Bunda bahas, Bunda kan orangnya suka mikir, jadi Bunda mikir. Ya gitu. Mikir ya kan, kita logika lah Bun. Kita logika mikir. Oh iya gitu kan. Apa namanya Random, kita random Bun. Jadi Bunda sambil jalan gitu kan Bunda mikir. Jadi beberapa hari ini Bunda masih mikir ke sana terus berarti enak dong orang gitu. Enak kali Pun. Kok ditanggung dosanya?
pantasnya gereja-gereja sepi. Ya nggak, berarti nggak, untuk apalagi mereka beribadah, kan dosanya ditanggung gitu. Makanya gereja sepi kali ya. Itu enak kali ya gitu loh. Iya, jadi kan saya pernah bertanya itu dengan teman-teman Kristen. Jadi saya jawab begini, Bun. Maaf, ini maaf loh ya, Bu. Ini maaf ya, Bunda. Pemikiran aja. Namanya pemikiran kita kan manusiawi ya. Bagaimana namanya pemikiran? Namanya Bunda lagi mikir-mikir sebenarnya lewat gereja gitu kan. Oh, gereja ini kan udah pernah ada gereja nih, gereja Bunda nih. Itu kan sepi aja, nggak pernah ada orang, itu Sabtu Minggu nggak ada orang. Bunda mikir, apa jangan-jangan karena gara-gara dosa ditanggung gitu? Apa karena gara-gara dosa ditanggung oleh Yesus, terus mereka nggak mau sembahyang kali ya? Karena memang gini, Bun. Jadi setiap teman Kristen saya yang diskusi dengan saya, memang mereka akui perbuatan baik tidak menyelamatkanmu. Makanya saya tanya, jadi kau berbuat baik untuk apa? Sebagai syukur saya karena ditebus Yesus. Nah, oke. Artinya mereka berbuat baik karena mereka bersyukur sudah ditebus Yesus. Kalau begitu, kalau kau tidak berbuat baik tetap masuk surga. Diam mereka kan, ya masuk surga lah. Kalau itu ngapain kau berbuat baik? Mending kau hidup kau aja enak-enak kan aja kan, gitu kan akhirnya kan. Kalau orang Indonesia kan walaupun orang Nasrani, mereka dari kecil memang udah rajin ke gereja gitu kan, terserah deh mau tanggung. Tapi kan kalau orang yang berpikiran seperti yang kayak bule gini yang di zaman ya, otaknya jalan lain, otaknya malah enak dong begitu dosa gue tanggung. Ngapain gue ke gereja lagi, bikin capek nyanyi gitu kan. Iya. Enak ya. Jadi sepi di situ di Jerman. Ya, yang dekat rumah. Nggak ada, jarang, paling 1-2. Itu pun pendeta mungkin ya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu tuh gereja nggak di sini. Di sini cuma banyak gereja tapi nggak banyak orang. Iya. Nah, itu yang saya juga himbau kepada umat Islam. Sedangkan umat Islam itu bagi laki-laki itu kewajiban sholat di masjid itu sangat dianjurkan, wajib malahan. Ya. Kayak kita kan memang harus dipaksa. Harus. Gitu. Kalau nggak sholat, tanggunglah dosa kau sendiri gitu kan. Kau yang berbuat dosa, kau yang berzina, kau tanggung sendirilah gitu kan. Iya, makanya kita berhati-hati kan. Iya. Jadi kalau saya memang pernah bertanya begitu. Jadi teman-teman Kristen ini berbuat baik bagaimana? Ada di bawahnya dalilnya, Bun. Nah, jadi dibawakan, saya bawa dalilnya nih, saya bacakan dalilnya ya. Menurut ini kata, emang gimana dalil? Ada nggak sih dalilnya orang itu memang nggak ditanggung dosa sama Yesus? Ada. Ya? Yesus itu ada kan yang Isa ini kan? Nanti itu berbeda. Tidak semua Kristen percaya bahwa Yesus Nabi Isa, tapi ada salah satu scholar, yang si perempuan pakai hijab itu, dia nggak percaya. Dia beda, kami beda katanya. Isa yang di aku itu beda sama dia. Ya. Itu beda. Tapi Burita Wahyu ini pengajar kitab bahasa Ibrani, seorang scholar Kristen. Dia punya sarapan pagi biblikal. Kalau Bunda cross check di Google nanti sarapan pagi biblikal ini punya Bunda Ibu Rita Wahyu. Dia percaya Yesus dan Isa pribadi yang sama, tapi perspektif kita beda. Dia orang pintar, Bu Rita Wahyu itu pengajar bahasa Ibrani dia. Siapa namanya? Rita Wahyu. Tapi dia orang Nasrani. Kristen, pengajar Kristen. Nasrani sama Kristen bedanya di mana sih? Sebenarnya Kristen itu kan bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Kristos, dari kata Kristos. Oh, kalau Nasrani bahasa Inggris. Bentar, saya sedikit. Kristos itu bahasa Yunani, terjemahan dari bahasa Ibrani Mesiah. Nabi Isa kan Al-Masih. Bahasa Ibraninya Mesiah. Nah, Mesiah ini artinya diurapi. Bukan diurapi sayur urap ya, Bunda salah pula nanti. Dan kata diurapi ini sampai sekarang pun masih saya pertanyakan, apa maksudnya? Hanya ternyata diurapi ini maksudnya dikasih minyak. Kalau di dalam kitab perjanjian lama, Nabi Daud itu juga Kristos, juga Mesiah. Nggak apa-apa, santai Bun, santai. Nah, jadi kata Kristos itu dari kata Kristen itu bahasa Yunani, karena kitab perjanjian baru menurut mereka ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, mereka ini pengikut Kristus, maka disebut dengan Kristen. Asal muasal kata Kristen ini muncul itu dari Paulus di Antioquia. Paulus ini siapa sih? Paulus yang pakai baju putih di tali itu? Bukan, Paulus ini orang dulu dia penjahat. Waktu Yesus hidup tuh dia penjahat. Dia membunuh murid Yesus. Paulus yang sekarang di Italia itu bukan? Bukan, murid Yesus kata orang Kristen. Saya ceritain dulu. Gini, jadi Paulus ini dia itu ahli Taurat, orang Yahudi.
Ya kan banyak Bunda pakai nama-nama orangnya. Ada yang namanya Matiu, ada yang namanya Lukas. Bunda kan buta kan tentang agama. Iya, nggak apa-apa. Kristologi ini harus dipahami umat Islam ini. Yang pernah ke Indonesia tuh Paulus bukan? Itu Paulus yang pakai Itu Paus. Itu Paus. Oh, itu Paus. Paulus itu nama orang Bunda. Paulus itu, jadi Paulus itu hidup sejaman dengan Yesus. Oh gitu Paulus. Iya. Jadi sorry ya Bunda. Bunda nggak banyak tahu nih. Ini saya kasih ya yang beragama Nasrani Bunda menghargain ya. Jangan ini namanya Bunda kan bego dalam hal ini. Oh jadi Bunda ini saya bacakan dalil Bible ya. Saya Bunda. Ini saya ngetek. Ini kisah para rasul. Jadi ini kitab teman-teman kita Kristen. Kisah para rasul ini adalah surat yang penulisnya pun kalau kata Kristen ada yang bilang bahwa ini ditulis oleh murid Paulus, ada yang dikatakan ini ditulis oleh Paulus. Nggak tahu lah, saya pun nggak tahu siapa penulisnya sebenarnya. Nah, tetapi kalau kita baca di kisah para rasul ini yang diakui oleh teman-teman Kristen sebagai kitab suci, maka tertulisnya begini di kisah para rasul pasal apa namanya ini, pasal berapa ini bentar ya. Nah, bentar kalau mau lihat itu bentar ya. Bentar. Kristen itu pertama sekali itu disebutkan oleh Paulus. Nah, kisah para rasul pasal 11 nomor 26. Mereka ini maksudnya Paulus ya. Ini Yesus sudah ke langit lah ya Bun. Nggak ada lagi Yesus ini dalam ceritanya. Enggak, tadi pas kamu ngomong Bunda mikirin yang di ini kamu itu, jadi Bunda itu yang tadi di kamu sembari ngomong tapi Bunda nggak konsen karena Bunda mikirin yang di sini kamu tuh kamu pakai mic apa pakai apa sih itu? Mic Bunda, headset. Oh makanya